Pak dia bilang, jeruk itu jangan dimakan Susan gitu. Jangan pernah sakit hati sama orang Taiwan karena kita itu tinggal di negara Hanko ya teman-teman. Kalau aku dikasih gini, aku baru makan. Tapi kalau aku disuruh apa namanya nggak disuruh, aku nggak pernah makan teman-teman. Bulan 9, tanggal 17, hari Selasa, minggu depan itu libur 1 hari. Ini ada sembayangan. Kalau yang Buddha ya. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Manel Wong Jawa Timur Lumajang. Saya TKW di Taiwan. Salam sukses buat semuanya yang teman-teman onlineku dan temanku. Di video kali ini Mbak Santi mau sedikit cerita ya. Itu saja lah dengan ceritanya ya teman-teman. Teman-teman semoga sudah sarapan ya teman-teman ya. Kali ini di Taiwan itu tanggal 17 entar pasti yang di Taiwan itu yang ada sembayangan yang ikut orang Buddha pasti sembayangan ya teman-teman ya. Tanggal 17 bulan 9 ini akan ada namanya Tong Ucue gitu bilangnya. Kayak gitu teman-teman ya. Dia bilang jeruk itu jangan dimakan Susan gitu. Jangan pernah sakit hati sama orang Taiwan karena kita itu tinggal di negara Hanko ya teman-teman ya. Jadi anggap aja itu omongan dia dengan kata-kata kayak itu jangan bikin sakit hati. Kalau orang baru barangkali bikin sakit hati, tapi dalam perjalannya waktu teman-teman semoga aja nggak pernah sakit hati kalau ada kata kayak gini sama dari majalah bilang gini. Susan nih kalau teman-teman bilang jangan itu ya jeruk balinya jangan dimakan ya, itu buat sembayangan gitu. Terus dibilang juga semalam dia kan pulang bawa ini teman-teman ya. Terus dia juga bilang sama kayak gini, Susan kamu pagi-pagi tadi jangan makan itu ya biskuit ini. Aku nggak tahu biskuit apa ini gitu. Kemarin itu aku tanya, dia sering cerita sekarang itu jarang ya apa kantor itu orang kantor ada yang apa namanya bagi-bagi kue, jadinya tahun ini kayaknya kuenya sedikit gitu. Ya nggak apa-apa, orang namanya Taiwan lagi apa ya perekonomiannya jual baju kan nggak segitu bagus, ya nggak apa-apa, ada ya dimakan, nggak ada ya udah, aku bilang gitu. Terus aku itu teman-teman, walaupun ini atau makanan ini ciri khas orang Indonesia, tapi setiap orang beda-beda ya teman-teman ya. Ada orang yang nggak disuruh makan, dimakan karena sudah lama ikut majikan. Kalau Mbak Santi udah lama atau masih baru, tetap ya sifatnya Mbak Santi. Kalau nggak dikasih di depan mataku, Susan, ini buat kamu makan gitu, ini buat kamu makan. Aku nggak akan makan teman-teman ya. Kalau aku dikasih gini, aku baru makan. Tapi kalau aku disuruh apa namanya nggak disuruh, aku nggak pernah makan teman-teman. Walaupun ini majikanku itu apa namanya sudah lama Mbak Santi, walaupun nggak lama sudah lama lah, maksudnya 3 tahun ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi apapun perkataan majikan ya bulan-bulan ini jangan diambil hati karena orang Indonesia itu nggak serakus itu. Mbak Santi suka makan apa-apa itu uang sendiri. Kalau ada ayam, ada apa, ayamnya bukan ayam dimasak Taiwan, itu Mbak Santi beli sendiri ya teman-teman. Terus cuma mie aja dari majikanku. Tapi Mbak Santi kalau ngevlog cuma makan 1 kali aja gitu teman-teman. Kalau sudah kenyang ya udah malam. Kalau pagi sarapan Mbak Santi rata-rata beli sendiri gitu. Kebanyakan Mbak Santi kalau majikan nggak beli roti, Mbak Santi nggak bikin ribet ya, beli roti ya roti sendiri gitu teman-teman. Jadinya kalau Mbak Santi gajinya lebih dari teman-teman itu rata-rata Mbak Santi itu apa-apa beli sendiri. Jadinya loh kalau versinya teman-teman aku dibeliin gini, alhamdulillah. Nah, kalau majikannya baik gitu, majikannya mau beliin. Kalau Mbak Santi nggak mau bikin ribet. Kalau pengen makanan enak apa-apa, beli sendiri gitu. Ini ntar tanggal 17 itu ada sembayangan teman-teman. Jadinya semangat, jangan sampai lelah, dijaga pola minumnya, pola makannya, karena Taiwan itu sangat panas ya. Ini jeruk Bali Taiwan ya teman-teman ya, gede-gede ya. Ada yang kecil, ada yang itu, ada yang jumbo. Baunya super-super itu. Tapi ini jeruk kalau di Indonesia itu bulat gini ya teman-teman, bulat loncong gitu, kayak perut hamil ya. Kalau di Taiwan kayak gini, ada yang kayak gitu, tapi itu lebih enak ya teman-teman. Ini juga enak, tapi seseorang itu punya apa ya, ada enaknya ada enggaknya. Kalau aku sih, kalau di Indonesia itu manis jumbo apa namanya dagingnya. Kalau ini dagingnya itu kecil-kecil. Kalau di Indonesia kan apa ya, daging jeruk balinya itu super tebel banget gitu. Kemarin aja aku tunjukin sama keluarga gue, kok jeruk bali kecil-kecil kayak gitu. Iya, lonjong-lonjong kayak gini ya teman-teman ya, kayak gini gitu. Ini aku nggak tahu ini dia beli sendiri majikanku apa enggak, aku nggak tahu teman-teman. Dia pulang-pulang itu bawa kayak gini 4. Ini sudah 4 hari ya teman-teman.
Aku bilang, itu kalau apa namanya jeruk balinya itu emang mau di apa namanya mau dibuat sembayangan cuma satu aja. Dia nggak nyuruh makan, aku juga nggak makan teman-teman sampai busuk itu nggak ada di aku apapun yang kata majikan kamu kok nggak mau makan. Kamu kan nggak nyuruh aku, kalau nyuruh aku pasti makan. Terus ini teman-teman, aku nggak tahu ini apa teman-teman ya. Lihat kita lihat ya teman-teman. Yo, oh bagus banget. Aku buka, tapi aku nggak makan teman-teman. Ini ada karetnya teman-teman. Jadinya karetnya itu dimasukin dilepas dulu karetnya. Nah plastik kayak gini, kayak mirip karet kayak gitu. Oh kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini. Tuh ada hongtonya teman-teman. Nah hongto. Ini juga kue manis ya. Ini tanwangsu ya teman-teman. Ini tanwangsu. Terus ini juga kue manis. Aku sebetulnya kue-kue kayak gini nggak begitu suka karena manis banget deh. Terus ini ada ininya juga. Ada nggak tahu harganya teman-teman. Harganya nggak tercantum teman-teman. Kayak gini. Kalau beli itu di sini teman-teman. Di sini. Tuh. Di sini. Kayak gini. Oke. Dimasukin lagi. Tapi Mbak Santi itu apa ya? Mentalnya sudah mental baja kayak Mbak Sulastri 15 cuma gitu aja gitu, maksudnya nggak aku ambil hati gitu. Sebetulnya Mbak nggak jarang Mbak Santi itu menyorotkan majikanku itu super kita, tapi aku bilang biarin aja gitu lah, itu emang sudah wataknya, nggak bisa diubah orang kayak gitu. Ini lucu ya teman-teman ya, gaji puluhan juta harus kuat mentalnya harus mental bajak ya. Ini namanya yuji, ini namanya kue itulah, kue apa ya, kayak kue tanwangsu lah, hongtosu. Kayak di dalam Mbak Santi bercerita, diambil positifnya teman-teman ya, jangan nggak semua majikan kayak gitu. Mbak Santi cuma ngomongin kayak gini, jadinya nggak perlu gaji jutaan itu kalian harus kuat mental gitu teman-teman ya, nggak hanya untuk nggak hanya untuk kerja-kerja aja gitu. Jadinya apapun itu resikonya selagi gaji lancar. Kalau Mbak Santi versinya Mbak Santi, walaupun Mbak Santi sudah PTTM, Mbak Santi juga bayar, maksudnya majikanku bayar, aku bayar. Sebetulnya Mbak Santi itu kalau kerja di luar, barangkali aku bisa mencari kerjaan yang lebih maksimal, terus cuannya lebih besar gitu. Tapi Mbak Santi itu merasa kalau ya udah majikanku nge-review kalau emang targetnya dulu gajinya Mbak Santi selama Mbak Santi kerja di majikanku dulu itu 17.500, tapi ya kerjanya banyak, disyukurin. Terus aku di sini nengok, oh berarti orangnya ini enakan. Kalau masalah gaji majikanku itu enakan ya teman-teman. Kalau masalah makanan juga itu dari cucunya gitu, dari cucunya, nggak tahu itu uang cucunya itu dari cucunya sendiri yang beli atau uang nenekku terus ditransferin sama majikan, aku nggak tahu. Tapi seenggaknya cucunya itu selalu memberi fasilitas aku itu terpenuhi. Libur pun dibalik majikan wataknya yang super pelit atau super kadang-kadang mulutnya kayak opor cewek gitu, nggak ada namanya kerja itu ya teman-teman enak, pasti ada sisi gelapnya majikan cerewet atau majikan pelit. Nah, nenekku orangnya baik gitu, dia kalau dia nggak sayang sama aku, dilihat di saat makan di meja sini ya teman-teman. Kalau di saat kalian itu ada sembayangan, kalau teman-teman sampai menyuruh, sampai nenek yang kita jaga itu menyuruh, bingung mencari kita, berarti memang majikan top jazz. Nenekku kayak gitu. Kalau nggak aku di sampingnya, kalau sudah dia masih kelihatan gitu, sebetulnya sudah makanan enak, tapi mereka nenekku itu kalau belum melihat aku gitu teman-teman, itu selalu tanya, Susan kok nggak kesini, nggak makan, kok nggak suruh makan di sini, dia belum makan gini-gini. Alhamdulillah nenekku itu orangnya baik gitu, tapi ya namanya sekarang agak pikun, jadinya harus lebih disabarin gitu. Sekarang itu berak aja teman-teman, kadang-kadang berak itu dia nggak tahu kemarin itu berak di celana ya. Sebetulnya Senin itu sudah itu ya teman-teman, Senin itu sudah mandi ya, kan mandinya 2 hari sekali, karena kalau dia emang nggak suka mandi, kalau mandi itu harus dipaksa. Tapi kalau 2 hari sekali itu ya orang tua kan nggak gerak, nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau pagi itu diseko gitu, kalau nggak mandi satu harinya dimandiin pakai air, satu harinya diseko kayak gitu teman-teman. Jadi nenekku kadang-kadang kalau dimandiin gitu bikin kita itu kadang-kadang bikin jengkel gitu. Kalau sudah mandi dia berak keleceran teman, berdiri terus berak, dia nggak tahu, nggak ada reaksinya. Kamu itu berak kok nggak kasih tahu aku,
Tapi dia selalu bilang, aku nggak berak kak, dilihat. Oh kok bisa ya, aku nggak tahu. Jadinya orang pikun itu apa ya, nggak tahu ya teman-teman. Kondisinya nenek aku sekarang kayak gitu gitu. Kemarin aja di celananya itu semuanya berak. Kamu itu kalau bersih, kalau berak, yang ngomong berak gitu. Jangan kamu ditahan kalau berak. Dia itu berak di celananya kemarin. Ya teman-teman jangan jijik kalau juga orang tua. Kadang-kadang dulu, bukan kadang-kadang tiap hari, dulu aku jaga anaknya yang nomor 2 itu di rumah sakit selama setengah tahun itu teman-teman. Dia nggak bisa berak, aku cungkil. Kita pakai sarung tangan 2, terus segini, terus kita cungkil. Karena dia beraknya nggak itu, kalau sudah orang tanda-tanda mau meninggal, anaknya nenekku kayak gitu teman-teman. Jadinya resiko jadi TKW itu nggak segampang, oh jaga orang tua, yang penting dia sudah makan, nggak apa, kita harus tahu kondisinya, dia ini hari kayak apa, nggak ada kencing atau nggak apa, walaupun kita bukan suster atau perawat yang handal, tapi teman-teman harus tahu kondisinya nenek yang kita jaga itu sehat kah, panas kah, apakah. Jadi walaupun kita nggak sekolah perawat di Indonesia, tapi di skill kita ini melebihi perawat teman-teman ya. Nah, jadi gitu. Ya udah, sekian aja dari Mbak Santi, ngerocosnya Mbak Santi. Jadi, di balik gaji jutaan atau ada omongan gak enak sama majikan, jangan diambil hati. Anggaplah dia ngomong gini, dikeluarin gini. Kalau teman-teman selalu mengambil hati, jadinya kita itu apa nggak tenang, apa mikir aja kayak gitu teman-teman. Ya udah, semoga inspirasi dari aku itu menginspirasikan buat teman-teman yang baru kerja di Taiwan atau sudah lama. Ambil positifnya ya, aku nggak gibain, cuma ngasih beginilah keadaanku kalau kerja aku, biar kita tuh nggak terlalu mikir banget gitu. Kalau dalam tutur kata Mbak Santi kurang menyenangkan atau nggak sopan, mohon dimaafin. Ya udah. Oh ya teman-teman, jangan lupa tanggal 17 ini pasti ada sembayangan, semangat memasak. Jangan ngeluh ya teman-teman ya, pokoknya harus perang dunia karena tanggal 17 itu libur ya, tanggal 17 libur, sembayangan. Kalau ada yang bakar-bakar, ya bakar-bakar. Kalau rumah ini selama Mbak Santi kerja di 3 tahun nggak pernah bakar-bakar. Ya udah, sekian videonya Mbak Santi. Terima kasih yang sudah mampir singgah di rumah di channelnya Mbak Santi. Terus salam untuk yang belum baru gabung, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya, jangan lupa untuk like-nya, dan jangan lupa untuk share kalau menganggap videonya Mbak Santi bermanfaat. Kita saling support, Mbak Santi nggak pernah pilih-pilih teman di YouTube ya teman-teman. Kalau kalian singgah, aku akan singgah support balik sama teman-teman. Jangan pernah sombong menjadi YouTuber karena kesombongan itu akan jatuh pada waktunya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat teman-teman olanku semuanya. Bye bye.